Ya Pak Ustadz, kita lanjut lagi videonya ya. Ini tentang, ini dusta sih sebenarnya. Ini dusta atas nama agama. Kita lihat dulu videonya ya. Kelihatannya kayak tetangga, datang sama anaknya, datang sama bininya, datang truk-truk kemudian bikin furnis sama segala macamnya. Kelihatannya kayak orang lapor, ada KTP kan? Ada KTP. Nama Firdaus. Alamat langit ke-7. Bingung kan? Apa ini? Ada KTP model begitu. Nah, ente juga ketua RT, ketua RW nggak bakal kenalin. Nggak bakal kenalin. Pak, ini KTP saya. Emang ente mau ngecek? Nggak mungkin. Terus berteman, main bulu tangkis, berteman, bulu tangkis. Lagi main bulu tangkis, lihat jam 9. Sore nih, aneh duha dulu. Ini rajin amat sih. Tangan ditasbihin. Lagi main badminton, duha. Ya, aneh orang susah. Sama siapa lagi kalau bukan sama Allah. Oh. Nih, kelihatan partner main badminton, tetangga yang bangun 500. Malaikat, bos. Lagi verifikasi. Lagi mantau, betul gak? Lagi mantau. Begitu waktu udah cukup, Allah perintahkan dia. Wa ma amruna illa wahidatun kalamhin bil basar. Turun tuh perintah Allah sekejap mata. Dan sekarang kalian pulang ke kayangan. Kira-kira begitu. Pulang kalian ke surga, pulang kalian ke arasku, dan tinggalkan rumah itu untuk dia. Datang lagi, Bang. Bang, Assalamualaikum. Sholat, Bang. Gitu. Di orang lain, ngomong orang lain. Tetangga sebelahnya, tetangga kios, tetangga lapak. Sholat, beli apaan? Beli salak sama bijinya. Lah emang bisa dikupas bijinya? Lah bisa, lo mau beli kulitnya doang, apa isinya, apa bijinya? Lah salak sih Bang, iya bercanda, ambil dah 7.000. Timbang sendiri, timbang dah. Yang beli belum tentu orang, yang negor tadi belum tentu orang. Belum tentu, Allah jabanin dua-duanya. Dah, antengin sana, aku turunin malaikat. Ayatnya udah dibacain sama Ustadz kita tadi. Ayatnya udah dibacain sama Ustadz kita tadi. Allah turunin malaikat. Subhanallah, keren. Nah sekarang kita sibuk sama duit, sibuk sama dunia. Padahal ayatnya ente apa? Saya butuh duit 1 triliun. Pas keluar pintu ada air itu teman almarhum. Jauh, udah lihat pengumuman ini terima apa enggaknya? Belum, gitu. Malu juga kita kalau sampai nggak lulus kan? Belum. Mau lihat yuk. Iya, malu saya ngeliat itu. Malu kan kalau sampai ada teman tahu kita nggak lulus, malu. Ternyata Pak, nama saya paling atas. Paling atas nama saya. Di kemudian hari saya periksa, Nia 100% benar. Nomor 1 saya sekampus saat itu tahun 92. Saya sampai bingung. Oh sebegini sih bilang, nggak mikirnya begini. Terus ingat-ingat lagi, oh iya benar, akar dari Tuhan. Bisa jadi bukan karena salawat sayanya itu. Ada malaikat aja mungkin tuker itu zat gitu ditukar sama dia, sebab doa-doanya mereka semua yang di atas. Gimana Pak Ustadz? Malaikat bangunin rumah untuk orang gitu. Terus malaikat mengganti jawaban Yusuf Mansur jadi nomor 1 dia. Jadi paling jadi bersih, jadi 100 itu nilainya. Itu Pak Ustadz ini sendirian. Pak Ustadz kan sebagai dosen kan dia ya. Iya. Dosen di sana. Pak Ustadz pernah ketemu Yusuf Mansur nggak di tahun-tahun itu? Mansur tuh sebenarnya kalau lihat hidupnya itu dia mulai tahun 95 itu kan saya berhubung sama penjara dia. Katanya 92 dia masuk IAIN, juara 1 itu Pak Ustadz. Juara 1 nilai terbaik itu. Itu gara-gara malaikat ganti jawaban. Itu nggak benar dong. Malaikat ganti jawaban itu guna manusia apa? Kalau malaikat suruh aja malaikat menyelesaikan masalah, justru yang menjadi khalifah Tuhan itu bukan malaikat, ya, manusia. Ya. Jadi malaikat itu hanya diperintah Tuhan, ya, mengerjakan sebuah pekerjaan gitu. Itu apa gunanya Tuhan terlibat dalam urusan soal ujian? Membuatin rumah orang nggak gunanya? Atau membuat rumah orang? Ya manusia ada yang tang bikin. Itu ngawur-ngawuran aja. Itu kan berbohong atas nama agama. Kalau itu bisa saya pastikan bahwasanya itu nggak terjadi, karena Nabi Muhammad pun itu pada saat perang ya, pada saat perang Badar itu kan memang di sana itu Nabi Muhammad berdoanya pada saat hujan, pada saat malam hari itu juga Nabi Muhammad nggak tahu kalau itu dibantu sama malaikat pada awalnya. Dia cuma cukup berdoa gitu. Diturunkan malaikat. Iya. Sedangkan ini cuma itu di puncaknya. Tapi ini malaikat urusan sama duit. Malaikat urusan ujian. Itu untuk urusan Islam ya. Ini urusan dunia begitu. Urusan dunia itu umumnya ya cerita begitu. Itu
dikeluarkan atau dijadikan dalil oleh para penipu. Penipu, contoh gini, di kantor polisi ada seorang, katakanlah siapa namanya, si John ditangkap. Dia ditangkap membuntingin anak orang gitu. Tapi dia bilang, enggak Pak, itu bukan anak tuh. Siapa? Kesurupan Itu khadaman itu. Khadam saya. Apa? ya. Kata polisi, kalau begitu Anda ini ditangkap karena khadam polisi datang. Itu agama untuk lucu-lucuan, untuk agamanya bagi orang yang pertama, yang orang yang tidak waras, ya kan? Masuk ini kan nggak waras cerita agamanya nih. Waras. Malaikat bangun rumah, ya kan? Iya. Itu ujung-ujungnya nanti kalau ente sedekah, nanti dibangun rumah oleh malaikat. Ya seperti itu. Nah sekarang mau nurun ke anaknya, sama itu kelakuan. Iya. Tapi paling parah menurut saya malaikat ganti ujian apa namanya? Jadwal ujian. Lu nyontek bisa mau. Dan bawa malaikat lo nyontek dia mungkin. Iya, tapi itu di IN itu loh Pak Ustadz. Sama aja, dia kan jawaban-jawaban Sumansur ini nggak ada yang Ini waras. kan institusi Bapak di situ. Saya nggak ketemu lo pasti saya panggil itu. Saya tuh juga ngajar yang masih ketemu ya. Ya. Itu Ustadz Solmed, dia belum jadi Ustadz saya tuh. Solmed tuh masih ketemu saya tuh. Itu murid Bapak. Iya, itu masih ketemu saya. Malah skripsinya itu saya yang menentukan lulus terakhir itu. Oh, itu ini apa namanya? Ujian. Ujian. Tapi kalau saya nggak ketemu. Karena dia sudah berharap dunia yang lain gitu. Oh, ya sebenarnya kan lulusan UIN kan banyak lah kayak. Ya yang jadi gitu ya, yang jelas belajar di sana juga. Gitu. Tapi kan nggak separah ini masuk posisinya. Parah ini. Dia masuk SD katanya mau 3 tahun, mana ada orang SD 3 tahun. Ya cuma masuk kali Pak, nanti keluar lagi. Masuk ke ruang SD kali ikut maknya. So, yang lucu lagi itu kan, dia S2 mau 14 tahun, S1-nya masuk 18 tahun. Logika dari mana? Ya mungkin dia kelupaan ngomongnya gitu. Terus, atau karena sering berbohong. Sering bohong nggak? Soalnya otaknya dah, aduh. Sering bohong jadi lupa gitu. Yang mana yang benar? Tuh katanya dia dapat master dalam ilmu sedekah. Apa ilmu sedekahnya mana? Oh kalau memang terbukti itu saya usulin itu biar kurikulum YIN itu dibubarin aja. Kalau saya tuh Sedekah saya aja. semua ganti ilmu sedekah aja. Biar pada kaya mendadak gitu. Kayak mendadak. Menteri kalau belum tahu usulin ke nggak perlu menteri. Iya. Suruh aja malaikat itu bangun infrastruktur itu. Benar nggak? Suruh malaikat bangun infrastruktur. Ini Pak Jokowi nggak perlu repot-repot lah. Iya benar. Ngapain repot-repot? Berdoa, sedekah. Doa, sedekah malaikat turun bangun infrastruktur gitu. Jalan tol jadi itu. Jalan tol jadi, ngapain itu Pak Luhut ke luar negeri mencari Investasi. investor gitu kan, supaya investasi di sini gitu. Apa suruh aja. Di Mansur berdoa. Mansur berdoa. Jadi karena kan doanya mustajab Pak Ustadz. Pokoknya mustajab. Aduh. Tapi kalau kita menertawakan orang yang seperti itu boleh nggak sih sebenarnya? Bukan lagi boleh. Hukumnya wajibul apa itu ya? Wajibul wujub. Ya kan? Orang yang berbohong atas nama agama. Oh iya, bukan lagi boleh, itu ditangkap misalnya itu. Kalau Khalifah Umar tuh bisa Gantung. digantung, bisa Pancung. dicambuk itu. Ya karena kan udah Ada itu. apalagi itu juga apa namanya menyalahi aturan agama karena dia kan biasanya kalau pakai pattern dia dapat Allah sama dapat surga. Itu kan sebenarnya kan Dapat hukum Allah, yang nggak ada. Nggak ada hukumnya itu. Oh itu syirik besar itu. Ya. Karena membuat sebuah hukum yang nggak ada dasarnya. Ya. Masa ikut pattern dapat Allah, dapat surga? Itu ikut pattern jadi soleh, jadi soleha.
ikut Paitren itu dapat pahala, yang nggak ikut Paitren dapat dosa. Ya, apa ceritanya tuh? Faktanya malah menyesal. Faktanya orang yang ikut tuh menyesal semua. Nggak ada surga malah sekarang pada mencemooh. Semua orang saya tuh malu sekarang. Semua orang. Iya. Aduh, Itu mereka nggak mau ungkapkan karena malu aja. malu, iya. Tapi padahal seharusnya itu bantulah teman-teman yang sedang ini. Ya mudah-mudahan nanti kedepannya pada bicara. Nah.